Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan mudah bersama Siono Dwiwaluyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang optimalisasi berkendala, optimalisasi fungsi berkendala, khususnya di konsep optimalisasi utilitas. Ya. Baik, misalnya utilitas itu dinyatakan utilitas atau kepuasan ya seorang konsumen karena mengkonsumsi, katakanlah kita batasi pilihannya X dan Y, ya, pilihan konsumsinya. Oke. U sama dengan fungsi dari X dan Y. Oke. Anggarannya adalah untuk belanja X dan Y itu adalah harga X kali X ditambah harga Y kali jumlah Y sama dengan income-nya. Harga X dinyatakan PX, harga Y dinyatakan dengan PY. Tujuan kita adalah mengoptimalkan, ada konsep dua, mengoptimalkan, optimal. Optimal itu pengertiannya ada dua. Ya. Silahkan nanti ada konsep primal dan dual. Oke. Konsep primal, apa itu konsep yang dimaksud konsep primal? Yaitu konsumen dengan anggaran tertentu ingin memaksimumkan utilitasnya, kepuasannya. Jadi tujuannya memaksimumkan kepuasan U atau utility dengan constraint, dengan kendala budget anggaran PX kali X ditambah PY kali Y sama dengan income-nya. Oke. Caranya adalah dengan membuat fungsi baru namanya fungsi Lagrange, di mana fungsi yang dioptimalkan U dikurangi fungsi kendalanya, anggarannya apa constraint-nya ya. Suatu variabel buatan namanya lambda, misalnya disebut lambda, dikali constraint-nya. Apa constraint-nya? Jadi anggarannya PX dikurangi PE kali X ditambah PY kali Y, ini dijadikan 0 ya, dikurangi I. Ya, dikurangi I. Solusinya diperoleh dengan cara mencari derivasi parsial ya, L Lagrange ini terhadap variabel X, variabel Y, dan variabel buatannya, variabel lambda. Ini derivasi parsial order pertamanya. Ya, dicari secara simultan dengan membuat persamaan ini sama dengan 0. Oke, yang kedua namanya konsep dual, sebaliknya. Ya, konsumen sudah terbiasa dengan utilitas tertentu, kenikmatan tertentu, kepuasan tertentu. Ya, untuk menikmati atau mencapai kepuasan tertentu itu berapa minimum budget yang dibutuhkan, minimum anggaran yang dibutuhkan. Jadi tujuannya adalah mencari meminimumkan anggaran ya dengan kendala utilitasnya sama dengan utilitas tertentu, tingkat utilitas level tertentu. Oke, caranya sama, kita buat dulu fungsi baru, fungsi Lagrange, ya, di mana fungsi Lagrange-nya itu adalah yang dioptimalkan, dalam hal ini yang diminimumkan. Apa yang diminimumkan? Budget. Ini budgetnya PE kali X tambah PY ini diminimumkan. Dikurangi ya, variabel baru tadi, variabel buatan, lambda kali constraint-nya, batasannya, kendalanya. Yaitu U dikurangi U0. Oke, caranya sama solusinya dengan mencari derivasi parsial orde pertama ya Lagrange baik terhadap X, Y maupun terhadap lambda dicari secara simultan disamakan dengan 0. Oke, contoh ya. Seseorang mempunyai uang 250.000. Akan digunakan untuk menonton film dan makan malam. Masing-masing anggarannya, pengeluarannya untuk nonton film 80.000, untuk makan 30.000. Fungsi utilitas karena mengkonsumsi nonton dan makan ini adalah UXY ini 17X dikurangi 3X kuadrat tambah 25XY dikurangi 6Y kuadrat ditambah 16Y. Pertanyaannya, berapa kali atau berapa jumlah nonton dan makan yang harus dibeli tanda petik dikonsumsi agar utilitasnya maksimum. Nanti berapa utilitas maksimumnya? Berarti dalam hal ini budgetnya adalah, ini budgetnya. Ya, harga nonton itu 80, jadi 80X
Harga makan 30Y sama dengan 250. Ini bisa disederhanakan, bisa disimplifikasi gitu ya. Kalau ini kita buang nolnya ya tinggal sama saja ya. 8X tambah 3Y sama dengan 25. Ya, bagi 10. Oke, jadi anggarannya sama saja. 80X tambah 30 sama dengan 50 atau 8X tambah 3Y sama dengan 25. Dengan demikian kita bisa buat fungsi ini yang dimaksimumkan ya. Ini yang dioptimalkan, ini kendalanya. Fungsi Lagrange, ini fungsi Lagrange. Yang dioptimalkan ya. Dikurangi variabel buatannya lambda dikali 8X plus 3Y dikurangi 25. Kita derivasikan secara parsial terhadap X. DL per DX atau LX. Berarti ini 17 min 6X 25Y 0, 0, 8, 3, 0, 0. 8 kali min lambda, min 8 lambda. Jadi LX-nya adalah 17. Ini ya, 2 kali min 3, min 6X. Nih, 25Y. 25Y ya. 0, 0, 8 lambda. 0, 0. Oke. Min 8 lambda ke sini katakan jadi plus. Jadi plus 17 ke kanan jadi minus 17. Jadi min 6X plus 25Y sama dengan 8 lambda dikurangi 17. Katakanlah ini persamaan pertama. Sekarang kita derivasikan terhadap variabel Y. Derivasi parsialnya berarti ini 0, 0, 25X, min 12, ini 2 kali min 6 ya, min 12Y, 16, 0, 3, 0. 3 kali min lambda, min 3 lambda. Min 3 lambda ya. Jadi ini 0, 0, 25X, min 12Y, 16, minus 3 lambda, sama dengan 0. Baik, ini 25X min 12Y, ini min 3 lambda, ini jadi plus 3 lambda, plus 16, minus 16. Oke, ini persamaan 2. Sekarang kita derivasikan secara parsial L terhadap lambda. Terhadap lambda ya. 0, 0, nggak ada lambdanya nih. 0, 0, 0, ini 1. 1 lambda kali ini jadi 8X, ini ya. 8X ditambah 3Y dikurangi 25 sama dengan 0. Tidak lain sebetulnya ini sama dengan kendala ya, persamaan 3. Nah, kita eliminasi lambdanya. Ini karena nggak ada lambdanya, ini ada lambda, persamaan 1, 2 adalah kita eliminasi. Gimana kita samakan saja. Berarti persamaan cara menyamakannya, persamaan 1 dikali 3, persamaan 2 dikali 8. Persamaan 1 kali 3, ini persamaan 1 kali 3 ya. Ini kali 3, min 6 kali 3, min 18. 25 kali 3, 75. 8 kali 3, 24. 17 kali, kali 5 kali 3. 17 kali 3, 51. Sekarang persamaan 2 kali 8. Ini karena 8, ini persamaan 2 kali 8. Sama 2 kali 8. Oke. 25 kali 8, 200. 12 kali 8, 96. Oke. 3 kali 8, 24. 16 kali 8, 128. Karena sama-sama 24 dikurangi. Ini dikurangi minus, dikurangi jadi minus ya. Min 218 dikurangi jadi plus, min plus ya. 107 1 dikurangi 0, ini dikurangi min plus jadi 77. Baik, sekarang ini disamakan dengan di persamaan 3. Ini persamaan 3. Oke, ini persamaan 3. Oke, katakanlah Y-nya yang mau disamakan karena gampangnya ini kalau dikali 3 dibagi 3 bisa ya. 7 1 kali tambah 7 8 tambah 1 9. 9 bisa dibagi 3. Lebih baik ini disamakan Y-nya ya. Kali berapa? 77 dikali dibagi 3 itu 57.
Berarti ini dikali 57 persamaan 3 kali 57 supaya Y-nya sama. 171 ya. Kali 7 57. Jadi persamaan 4 dikali 5 apa ini persamaan 4-nya ya. Ini ditulis ulang ya. Persamaan 3 kali 57. 57. Sekali lagi dari mana 57? Dari 171 dibagi 3. Karena yang mau disamakan Y-nya. Kita jadikan 3Y itu jadi 171Y. Ya, mengapa kok bukan X? Ya, karena ini 3 lebih gampang. Kenapa? Karena kalau ini dibagi 3 bisa. 171 sekali lagi bisa dibagi 3. Cirinya bagaimana? Jumlahkan aja. 1 tambah 7, 8 tambah 1, 9. 9 bagi 3, berarti 171 bisa dibagi 3. Dibagi berapa kalau begitu? Kali 57. Hasilnya 57 ya. Baik, 8 kali 57. 57 ya, ini 8 kali 57, 456. 3 kali 57, 171. Sama kan ya? 25 kali 57, 1425. Karena ini tandanya sama, supaya 0 dikurangkan. Oke, ini dikurangi. Ini dikurangi ya. Boleh yang bawah kurangi yang atas kurang bawah. Boleh. Katakanlah yang bawah kurangi yang atas, berarti ibaratnya ditambah ya. Dapatnya 674. Nah, 6 tambah 8, 14. 2 tambah 5, 7. Jadi 674. Ini 0. Oke. Oke, 1425 dikurangi 77, 1348. Berarti X-nya adalah 1348 dibagi 674, dapat 2. Jadi nontonnya sebanyak 2 kali. Kalau begitu, makanya berapa? Kita lihat ya, dari persamaan 3. 8X tambah 3Y sama dengan 25. 8X tambah 3. X-nya 2, berarti 3Y-nya 25 dikurangi 8 kali 2, 16 ya. 25 kurangi 16, 9. Jadi Y-nya adalah 9 dibagi 3. Dapat 3. Jadi dengan demikian, supaya optimal, kepuasannya maksimum, nontonnya 2 kali, makanya 3 kali. Gitu ya. Dapat utilitas berapa kepuasannya? Katakanlah ini aliran kardinalis, ya, di mana kepuasan bisa dihitung, utilitasnya bisa dihitung. Masukkan sini. 17 kali 2, X-nya 2 ya. Dikurangi 3 kali X-nya 2 dikuadratkan. Tambah 25 kali 2, Y-nya 3 dikurangi 6 kali 3 kuadrat tambah 16. Ya. 16 kali Y-nya 3, dapat 166. Gampang ya? Baik. Contoh kedua. Seseorang hendak membeli celana dan baju. Lambangnya katakanlah celana. X supaya memudahkan saja, dikasih simbol. Oke, bajunya namanya Y. Masing-masing harga per unitnya adalah 400. Harga celana 400.000 dan 200.000. Fungsi utilitas karena mengkonsumsi atau membeli barang X dan Y, ya, celana dan baju itu adalah 10 X pangkat 0,6, Y-nya pangkat 0,5. Anggaran yang tersedia adalah 4.400.000. Karena dalam ribuan ya, yang ditulis 4.400.000 ya. Pertanyaannya, berapa unit celana dan baju yang dibeli agar diperoleh kepuasan maksimum? Berapa kepuasan maksimum yang diperoleh? Baik ya. Ini budgetnya ya, anggarannya berarti 400 kali X ditambah 200 kali Y sama dengan 4.400. Oke, sekarang nolnya kalau dibuang itu jadi gini ya. Atau dibagi 200 ya. Ini nol dibuang masih 4, 2, 4 bagi 2 lagi, misi 2X, ya, bagi 2, Y, bagi 2, 2. Jadi lebih simpel nulisnya, daripada nulis yang seperti ini. Baik, ya. Jadi tujuannya adalah memaksimumkan U, ya, sama dengan 10, X pangkat 0,6, Y pangkat 0,5, dengan kendala 2X ditambah Y sama dengan 22. Baik, kita buat fungsi Lagrange. Ini fungsi Lagrange-nya. Oke, yang mau dioptimalkan ini yang utility-nya dikurangi variabel buatannya dikalikan 2X tambah Y dikurangi 22 ini ya. Jadikan 0 ya, dikurangi 22.
Baik, kita derivasikan secara parsial terhadap X. Ya, X yang diderivasikan. 1L X atau 2L per 2X. X yang diderivasikan 0,6 kali 10, 6. X-nya pangkatnya kurangi 1, Y-nya tetap. Gitu ya. Y-nya. Jadi ini 6. X pangkat 0,6 kurangi 1 minus 0,4. Minus ya, jangan lupa ini. Y-nya tetap 0, pangkat 0,5. Oke, ini 2X. 2. Ini enggak ada X-nya 0. Enggak ada X-nya 0. Berarti ini 2 ya. 2 kali min lambda, min 2 lambda. Jadi atau 6X ya, pangkat min 0,4 Y-nya pangkat 0,5 sama dengan 2 lambda. Minus 2 lambda ya sini. Jadi 2 lambda. Oke. Sekarang kita cari derivasi parsial Lagrange L terhadap Y. Y-nya yang diturunkan. Y. Pangkatnya diturunkan ya 0,5 kali 10, 5. X-nya tetap pangkat 0,6. Y-nya pangkatnya 0,5 kurangi 1. Minus 0,5. Dikurangi ini ya, ini 0, enggak ada Y-nya ya. Ini 1, 0. 1 kali min lambda, min lambda. Dibuat sama dengan 0. Jadi ya 5X pangkat 0,6, Y pangkat 0, minus 5 sama dengan min lambda sini jadi lambda. Baik, sekarang kita cari derivasi parsial Lagrange terhadap lambda. Ya, ini enggak ada lambdanya, berarti 0, ini 0. Jadi L lambda atau 2L per 2 lambda ini 0. Ini 1 ya, turun lambda 1. 1 kali 2E kali plus Y. Plus Y dikurangi 22 sama dengan 0. Sekali lagi, tidak lain derivasi terhadap lambda itu sama dengan kendalanya. Ya, mengulangi menulis kendala. Constraint ini persamaan 3. Baik, sekarang kita mau mengeliminasi lambda. Kalau tadi yang 10 contoh-contoh sebelumnya itu, ini disamakan dikali 2. Tapi kalau dalam bentuk pangkat seperti ini, ya saya sarankan jangan dibuat dikurangi, dieliminasi dengan mengurangi atau menjumlah, tapi dengan cara membagi. Caranya bagaimana? Persamaan 1 dibagi persamaan 2. Jadi persamaan 1, ini ya persamaan 1 ya, dibagi persamaan 2. Persamaan 1 tulis. Yang sebelah kiri 6X. 6X ya, ini ya, pangkat minus 0,4, Y-nya pangkat 0,5. Persamaan 2. 5X pangkat 0,6, Y-nya pangkat min 0,5. Sama dengan persamaan 1, 2 lambda. Persamaan 2, 1 lambda. Lambda cancel out, ya, saling menghapuskan. Kita lihat ini bisa diringkas. Cara meringkasnya bagaimana? Ya, biarin aja ya, don't worry. Ini pangkat pecahan-pecahan. Oke. Sekarang kalau pangkat itu minus, kalau ini di atas minus ya, X pangkat min 0,4. Kalau ditaruh di bawah, nanti jadi pangkatnya plus. Demikian Y pangkat min 0,5 kalau ditulis di atas, jadi plus Y pangkat 0,5. Jadi ini bisa disederhanakan. 6 ya, 5 per 5. Ini yang pangkat positif, Y pangkat 0,5. Ini Y yang bawah, Y pangkat min 0,5 dinaikkan. Jadi pangkatnya positif. Yang bawah pangkat positif X. X-nya pangkat 0,6. Yang atas X-nya pangkatnya negatif. Diturunkan, ditaruh di bawah tanda bagi. Pangkatnya menjadi positif. Lambda cancel out. Jadi 2 per 1. Ini 1 ya, enggak ditulis. 2 per 1. Oke, tidak lain Y pangkat setengah, Y pangkat setengah itu Y. X pangkat 0,6, X pangkat 0,4 itu sama dengan X. X pangkat 1, satunya enggak ditulis. Sama dengan 2 per 1. Ini 2 per 1. Kali silang, 1 kali 6Y, 6Y. 5X kali 2, 10X. Jadi bisa disederhanakan. 5X ya dibagi 2 ya. Dibagi 2. 5X dibagi 2. Sini jadi minus 3Y sama dengan 0. Sekarang persamaan 4 disandingkan dengan persamaan 3. Nih, sama dengan 3. Kita samakan Y-nya saja. Kalau ini 3, ini 1, berarti persamaan 3 kali 1, kali 3. Ini persamaan 3 supaya jadi 3Y ya. Ini kali 3, ini kali 3 ya. Ini kali 3, 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3Y. 22 kali 3, 66. Persamaan 4-nya ini, persamaan 4-nya ini. Oke, ditambah, tambah 6X tambah 5X, 11X.
66 tambah 0, 66. Jadi 11X, 66. Jadi X-nya 66 dibagi 11. Dapat 6. Oke, ya, mudah ya. X-nya 6. Kalau begitu, ya, Y-nya berapa? Dari persamaan 3 bisa diperoleh atau persamaan 4 juga boleh. Persamaan 3, ya. 2X plus Y sama dengan 22. Berarti Y-nya sama dengan 22 dikurangi 2X. X-nya 6, 22 dikurangi 2 kali 6. 12 ya. 22 kurangi 12 dapat 10. Jadi X-nya dapat, Y-nya dapat 10. X-nya 6, Y-nya 10. Berapa utilitasnya? Masukkan sana atas ya. 10 kali X-nya 6. X-nya 6 ya. Pangkat capingnya 0,6, Y-nya 10, pangkat caping 0,5. Dapat 92,7. Oke, mudah? Oke. Contoh ketiga. Seseorang memperoleh utilitas karena membeli celana dan baju sebesar 30. Utilitasnya yang 30. Oke, harga celana dan baju masing-masing. Harga celananya 300.000, harga bajunya 200.000. Fungsi utilitas karena mengkonsumsi barang membeli celana dan baju adalah 10X pangkat 0,6, Y-nya pangkat 0,4. Berapa unit celana dan baju yang dibeli agar anggaran yang dikeluarkan minimum, ini namanya konsep dual. Berapa anggaran minimumnya yang dibutuhkan? Oke. Oke, anggarannya ini adalah nih anggarannya ya. Oke. Nah, ini nggak bisa disederhanakan, jangan disederhanakan dulu. Ya, karena tujuannya tidak menyederhanakan ini, ya. Ini katakanlah nolnya dihapus nggak boleh ya, tidak seperti contoh tadi, tidak sama dengan contoh yang tadi. Ini nggak boleh ya. 300 jadi 3 beda nanti ya. Karena I-nya nggak ada nol-nolnya, belum ada nol-nolnya. Oke, ini anggarannya. Dengan demikian, nih ya, ini anggarannya. Sorry. Ini saya baru aja ngomongin ya. Ini anggarannya ya. 300 X ditambah 200 Y. Ini ya. 300 ditambah 200 Y. Baru aja ya, ini contoh yang salah ini ya. Nggak konsisten. Tadi sudah diomongin. Jangan di nolnya, jangan dihapus. Gitu ya. Ini kok dihapus. Oke. Ya, nah, ini ya. Pengen meminimumkan budgetnya ini. Kendalanya, ya, utilitasnya sama dengan 30. Dengan demikian Lagrange adalah, ini Lagrange. Sekali lagi, ini salah lagi ya. Oke, ini Lagrange salah. Ya, ini 300. Sebetulnya ininya intinya sebetulnya sama, tapi maknanya nanti dalam ratusan ribu, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi inti ujung akhirnya supaya mengingatkan nantinya. Jangan sampai lupa nanti ujungnya adalah pakai 00 ya. Kalau untuk menyingkat menulisnya sih nggak apa-apa gitu ya. Baik. Oke. Oke. Lagrange ya. Jadi ini Lagrange. Sebetulnya ini 300 ya plus 200 supaya untuk menyingkatkan nggak pakai 0 ya nggak apa-apa. Tapi nanti ingat ya ketika mencari berapa budgetnya tambahin 00 gitu ya. Jangan lupa. Baik. Ya. Jadi yang akan dioptimalkan budgetnya dikurangi lambda dikali constraint atau kendalanya. Ini dijadikan 0, min 30 ya. Oke, kita cari derivatif parsial L terhadap X. Ini 3, 0. Ini diderivasikan. Oke, ini 3, ini 0. Nggak ditulis ya. Sekarang yang ini constraint-nya. 0,6 kali 10. 6 kali min lambda, min 6 lambda. X-nya pangkatnya kurangi 1. Minus 0,4. Y-nya tetap sama dengan 0. Ini 0 juga ya. Disamakan dengan 0. Baik, ini ke kanan jadi plus ya. Oke, sama dengan 3. Persamaan pertama. Oke, sekarang LY. Duel per du Y. Berarti ini 0. Sebentar ya, ini 0, ini 2. Oke, 2 ya.
2, Y-nya turunkan. 0,4 kali 10, 4. Kali min lambda, min 4 lambda. X-nya tetap, Y-nya pangkatnya kurang 1, min 0,6. Biar aja nih pangkat pecahan-pecahan, nanti jadinya akan pangkatnya 1. Oke, min ke sini jadi plus. 4 lambda, X-nya pangkat 0,6, Y-nya pangkat minus 0,6, sama dengan 2, sama 2. Oke, dual per du lambda, ini 0, 0, 1. Jadi tinggal constraint-nya sebetulnya. Ya, tinggal apa namanya kendalanya. Sama dengan nulis saja kendalanya lagi ya, kendalanya. Ini persamaan 3. Oke, seperti tadi, karena ini pangkatnya pecahan, cara mengeliminasi lambda dengan membagi persamaan 1 terhadap persamaan 2. Pada persamaan 1 dibagi persamaan 2. Persamaan 1 yang kiri, ini yang kiri ya. 6 lambda X pangkat ini, ya. Ini yang persamaan 2. Yang kirinya 4 lambda, ini 4 lambda ya sebenarnya. Ya boleh saja. Sama dengan 3/2. Oke, lambda dengan lambda cancel out. Nah, ini sebetulnya yang mudahnya gini. Yang atas pangkat positifnya apa? Y. Oh, berarti sama dengan yang ini 6Y. Yang bawah pangkat positifnya apa? X, berarti 4X. Nah, ini 4X. Itu aja ujungnya. Sama dengan 3/2. Kali silang. 2 kali 6, 12Y. 4E kali 3, 12X. Alias Y sama dengan X. Buat persamaan 4. Nah, persamaan 4, Y sama dengan X itu disubstitusikan, dimasukkan ke dalam persamaan 3. Ini persamaan 3. Jadi ya, persamaan 4, Y sama dengan X ini dimasukkan ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 ini. Ini persamaan 3 ya. Persamaan 3. Oke. Y-nya diganti dengan X. Ini Y-nya itu diganti dengan X. Y-nya diganti dengan X. Oke, ditulis. Y-nya diganti dengan X. Y diganti dengan X. Oke, X pangkat 06, X pangkat 0,4. Sama dengan 10 ya. Jadi ini X pangkat 06, X pangkat 04 sama dengan X pangkat 1. 10X sama dengan 30 alias X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? Y sama dengan X. Dari persamaan 4 diperoleh. Y sama dengan X. Oh, X-nya juga, X-nya 3 berarti Y-nya juga 3. Oke. Kalau begitu berapa budget yang atau anggaran yang dibutuhkan? Ingat ya, tadi pakai 00 ya. Ingat ya. Sini. Tadi I-nya adalah 300X. X-nya 3. Ini ditambah 200Y. Y-nya berapa Y-nya? 3 juga. Jadi 300 kali 3 ditambah 200 kali 3. 1.500. Karena dalam ribuan berarti ini 1.500.000. Oke, sangat mudah ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Semoga mengerti. Salam sukses mulia. Terima kasih.